Ya oke guys, baiknya sama gue ya karena data ya bisa bohong ya. Oke, hari ini Sabtu tanggal 29 Maret 2025 ya. IHSG Jumat itu dalam posisi Jumat ini Kamis deh. Ya, naik. Oke. Ya, selamat Lebaran ya, bes. Entah ada yang Minggu, ada yang Senin ya, tapi gue ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat umat Muslim se-Indonesia, khususnya buat lu yang nonton video ini ya. Semoga sehat terus, kaya terus, dan sukses terus seperti itu. Jauh dari mara bahaya dan musibah. Oke, gua hari ini pengen bahas tiga saham ya, John. BNGA, UNTR, dan Auto ya. Ini mau bagi dividen semua di bulan April. Kita akan lihat prediksi dividennya semuanya ya. Oke, iya. BNGA dulu. Dia ini bagi Eropa-nya 16 April. Kalau gue nggak salah. 16 atau 14. Pokoknya kayaknya 16 sih. Ya, 16 April 2025. Ya, bagi dividennya berapa? Kita cek dulu. Dividen history BNGA ya. Sejarah dia bagi dividen. Kalau nggak salah DPR sempat menurun tahun lalu ya. Tidak, ya tapi nggak tahu apakah hari ini pakai DPR yang sama atau akan meningkat. Ya doain aja meningkat. Tapi lo harus ekspektasi terendah bahwa dia pakai DPR yang sama seperti tahun lalu ya. Sambil nunggu, apa dia? Hmm, dia baru sekitar 6-7 tahun baru rutin bagi dividen ke belakang. Gue lupa deh. 4-5 tahun ya. Ini bank asal Malaysia ya. Verification successful. Bank asal Malaysia ya. Kemarin terakhir dia bagi 122 nih kemarin. Ya, yield 6,16% ya. 122. Berarti kalau dari 260 itu berarti DPR-nya sekitar 48%. Nah, menurun karena tahun lalu sempat 2 tahun lalu sempat 57. Ya. Nah, itu berarti BNGA kita harus turunin ekspektasi jangan-jangan cuma 48% sama seperti tahun lalu ya. Cuman lu sedikit hati-hati BNGA tuh baru berapa tahun ini aja rutin bagi dividen ya. Tapi harusnya sih bagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 tahun bener. Dia ada periode lama tuh nggak bagi tuh. 2012 sampai 17 pernah nggak bagi tuh. Ya. Oke. Dulu katanya pernah ada hubungannya sama Bang Lipo deh. Nggak ngerti gua sama Lipo Group ini Bang. Sejarahnya gimana gue juga kurang ngerti. Ya, oke. Jadi kalau 48% ya anggaplah 50, maka ekspektasi untuk dividen tahun ini di bulan April nanti tanggal 16 itu kira-kira ini 271 kan? 135 John. Ekspektasi ya. 135 dibagi harga sekarang ya. Iya, 7,9%, hampir 8 nih. Setara NISP lah dividennya. Cukup gede. Bukan cukup sih, lumayan gede lah. Ya, lumayan gede. Tapi memang tidak sebesar Big Bang kemarin rata-rata ya. Big Bang itu kombinasi lah harga lagi jatuh ya, dan baginya juga lagi diperbesar gara-gara dan antara. Ya, jadi investasi itu gini John. Jadi lu dapat dividen tahun ini, lu beliin saham. Lama kan jadi portfolio lama-lama jadi kuat kan. Tungguin tahun depan, jangan dijual. Nanti tahun depan dia beranak lagi. Lama-lama lo makin gede, 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 gede gitu loh. Dan terkena market crash pun lo kayak nggak terlalu terasa gitu loh. Kalau lo tipenya keluar masuk ya
Siapa yang bisa, oke gue tanya, siapa John yang kemarin bisa nebak yang ISG turun 7%? Siapa? Siapa? Di grup berbayar mana? Dewa mana yang bisa? Dewa saham mana? Gak ada, John. Gak ada. Ya, Pak LKH juga nggak bisa nebak. Mau siapa yang paling itu semua juga nggak bisa. Jadi baik bahkan selevel Warren Buffett pun cuman bisa menasihati lu, ya lu bangunlah portfolio yang jelas seperti itu, yang kebal. Jadi selalu time in the market gitu loh. Jadi mereka nggak pernah rekomendasiin lah kayak Warren Buffett tuh keluar masuk gitu loh. Nggak pernah. Karena nggak ada yang bisa predik itu. Nggak ada yang bisa prediksi. Ya. Oke. Ya, jadi BNGA kalau dia 135 maka harga wajarnya kali 10 1.350 sampai 2.700 ya. Masih di sini BNGA ya. Ya, dia bertumbuh lah labanya berapa persen. Lebih gede kan dividennya ya 122. Nah, ini contoh ya misalnya tahun lalu 122. Sekarang 135 berarti labanya bertumbuh berapa persen lo dapat dividen. Ya bertumbuh 10% kan. Nah, seperti itu. Lama. Jadi lo dapat dividen tahun depan lebih gede lagi. Ini khusus perbankan ya, terutama yang ada nama lah perbankannya ya. Kalau perbankan yang nggak bagi dividen ya saya bye-bye aja. Dividen tuh gue terakhir terus menerus ngomong ya John, pembuktian bahwa perusahaan itu ada duitnya. Tidak sekedar catatan kosong gitu loh. Siapa aja bisa bikin catatan kosong, duitnya mana gitu loh. Tidak mungkin John orang bikin usaha, nggak ada John cerita kayak gitu John. Coba deh lu bikin usaha aja di real life, lu yang punya restoran. Nggak usah jauh-jauh lah, lu mungkin punya punya beberapa cabang yang gerobak-gerobak apa tuh, yang mungkin gerobak somai lu bosnya ya punya 10 ini. Nggak ada namanya istilah ekspansi dulu, gue nggak dapat apa-apa, nggak ada. Yang ada tetap harus ada. Dividen harus ada, duitnya ekspansi juga harus ada. Jadi sama kayak BCA waktu IPO ya, terus rutin duit ekspansi ada, duit dividen ada. Nggak pernah ada ceritanya, ini duit gue pakai dulu ya buat ekspansi dividennya, jadi gue nggak bagi. Ya lu dikerjain itu namanya. Lu dikerjain itu namanya. Nggak ada cerita begitu, John. Jadi kita harus cerdas juga. Karena lu investor retail, lu tuh lemah posisinya. Sekali lu ketemu pengendali nggak beres, dia kerjain lu terus kayak gitu. Contoh sama betul. Bumi ya. Ya, cerita ya dia bilang aja terus nggak pernah mau bagi tuh sini. Nggak pernah gue dengar cerita dia bagi dividen. Ya, selalu alasannya sama seperti itu. Ya, itu untuk BNGA ya berarti John. Oke, kita next move ke BNGA. Ya, UNTR dulu ya. UNTR ini tanggal 24 April RPS-nya. Kalau kita lihat labanya sih menurun tipis ya sekitar 5% turunnya. 5525 ke 5236 ya. Oke. Nah, kita lihat dulu dividen historinya UNTR ya. Dividen story UNTR. Gua rasa nggak bakal beda jauh di sama tahun lalu di total. Lihat ya TPS-nya sih sama. Nggak beda jauh. Tahun lalu, lo kemarin udah dikasih intrim ya 667 ya. 667. Terus tahun lalu nih total 1569 ditambah 701 ya. 15 sorry nggak kelihatan lagi. 1589 1569 ditambah 701. Kita lihat. Oke, jadi 1569 ditambah 701 ya. Tahun lalu. Jadi tahun lalu total dividen UNTR tuh 2.270 ya. 2.270 itu berarti DPR-nya dibagi 5525. Apa?
Sekitar 41% DPR-nya ya John ya, 41%. Iya, 41% berarti tahun ini totalnya 5236 kali 41% ya. Maka total dividen WNTR itu adalah 41 ya. Ya, 2146 John ya, 2146 ya. Totalnya ya kan 41% kan. 2146 dan karena dia udah bagi kemarin grup Astra memang gitu John, rata-rata 40%. Karena dia udah bagi sekitar 600-an ya. 600-an ya. Ya 667 ya, berarti lu kurangin aja 667. 667 2146 kurang 667. Ya 1479 untuk final ya. Jadi di harga sekarang 1669 bagi 23350. Ya 7,1% untuk finalnya John ya. Ya cukup gede ya finalnya kalau di total sama interim tadi interim ya jadi totalnya kan 2100-an ya. Ya 9%-an per tahun returnnya untuk WNTR. Ya lumayan gede lah. Oke, jadi segini ya berarti finalnya segini John. Jadi harga warasnya ya WNTR ya total 2100 ya berarti kali 10 aja dan kali 20 42.000. Iya. Berarti segini masih murah, masih di harganya gitu aja. Ya. Oke. Ya, next gua akan bahas sama Astra Auto Part ya. Astra Auto Part. Loh, saham. Ya, Astra Auto Part ya spare part. Ya. Iya, dia cukup amazingnya naik ya. Naik labanya. Eh, dari 382 ke 421 itu terjadi peningkatan sekitar ser eh, peningkatan berapa tuh? Sorry, sorry. 421 ke 382 ya, sorry. Iya, terjadi peningkatan 10% penjualan dia ya. 10% laba bersihnya ya. Ya, kenapa begitu? Padahal oke, kita lihat penjualan kendaraan bermotor ya, dan mobil motor kan turunnya di 2025 ini di awal Januari. Ini termasuk di akhir-akhir kemarin juga udah banyak deket turun kan. Contoh misalnya di Adira Finance apa ADMF turunnya kredit kan 27%. Berarti kan kita bisa lihat behavior masyarakat nggak ngeredit mobil cenderung tidak ngeredit mobil motornya tidak cenderung segede tahun 2023 terjadi penurunan di 2024 gitu kan. Berarti kita bisa lihat masyarakat cenderung mengerem penjualan pembelian mobil baru ataupun motor baru ya. Ya mungkin aja gara-gara mereka tidak beli mobil baru cenderung mereka merawat yang udah ada ya. Jadi membeli membeli spare part seperti itu kan. Jadi mungkin aja koneksinya menurut gua ke arah sana ya. Kenapa penjualan spare part kendaraan bermotor gini seperti auto malah mengalami peningkatan. Ya sama seperti sekarang kita kan ngelihat masyarakat melihat wah cenderungnya ekonomi melemah. Nah yang di kampung-kampung itu cenderung beli emas, John. Mereka tahunya itu. Kalau mereka melihat ada gelagat, gelagat mau resesi, biasanya mereka beli emas. Ya itu yang menyebabkan behavior harga emas jadi naik seperti itu. Nah, gitu John. Gua rasa ada koneksinya di situ. Jadi memang ketika ada bobo resesi ada cenderung
Yang menarik contoh misalnya juga saham-saham INDF labanya meningkat itu loh. Ya. Ya, kenapa John saham INDF Indofood tuh meningkat gitu kan? Padahal cenderung pelemahan daya beli. Nah, masuk akal juga sih. Orang kalau makin susah kan makin sering beli Indomie ya, John ya. Biar survive gitu kan, makin sering dia beli Indomie ya kemungkinan ada terjadi penguatan daya beli di pembelian Indomie. Bisa jadi. Jadi pembelian Indomie bukan tanda daya beli lagi menguat, tapi memang daya beli lagi melemah sehingga orang membeli produk yang murah gitu. Yang penting kenyang. Makanya seblak-seblak itu yang 6 ribuan menjamur kan. Menjamur itu rame. Kalau lo di daerah-daerah Pulau Jawa ya, especially Jawa Barat, lo pasti akan lihat warung-warung seblak yang 6 ribuan tuh menjamur. Ya orang kan pengennya ya nggak apa-apa murah yang penting kenyang ya. Itu justru tanda lagi susah. Tanda daya beli melemah misalnya seperti itu. Oke, dia bagi sorry IPS sudah tembus 421 ya. Oke, kita cek dividen historinya, dividen history auto ya. Ya kita kasih kabar-kabar happy aja Jonya, mana yang mau bagi dividen seperti itu. Hmm. Gua kemarin nonton podcast juga di salah satu orang ya termasuk orang terkaya di Indonesia lah, triliuner. Ya dia podcastnya aja dia pecah, sorry, portfolionya aja dia pecah-pecah gitu loh. Ada yang buat bisnis, ya buat bisnis ya paling banyak. Sisanya nanti dia masukin ya antara ada di obligasi, eh, deposito, saham, mungkin dia ada Bitcoin juga dikit ya. Terus ya dia pecah-pecah, jadi nggak langsung modelnya all in. Jadi gini John, semakin gede duit lu ya John, semakin sulit namanya. Kalau lo mau berharap setahun lo return lo 200%, ya tahun depan return 200%, tahun ketiga lo return 1000% gitu dari total modal lo dong. Bilang itu mustahil lah. Justru lo jadi rusak otak lo John. Ya, cari multi bagger terus. Otak lo jadi rusak katanya. Kenapa? Karena lo sekali sudah menikmati multi bagger. Pernah, anggaplah lo pernah multi bagger mungkin di panik. Wih John, gue multi bagger 1000%. Anggaplah dari 10 juta lo berhasil jenyakin 1 juta. Lo nggak berhenti sampai situ John. Lo akan berusaha gimana caranya dari 100 juta ke 1 M. Lo akan cari terus saham yang bisa mengasih itu. Nah, masalahnya ketika lo sering-sering loncat lama-lama lo akan menjumpai lo boncos, boncos satu saham. Dan karena otak lo sudah nggak bisa diperbaikin bahwa pikiran lo adalah multi bagger, lo nggak akan pernah bisa bertobat di situ, gitu loh. Masanya itu adalah pola pikir lo yang udah rusak karena pikiran lo adalah multi bagger, gitu loh. Ya, makanya dibilang keuntungan yang wajar ya. Tentunya berapa? Di level Warren Buffett aja dia bilang 20% per tahun. Kalau lo minimal tipis-tipis mungkin bisa. Kadang-kadang ngelampauin 25%, 30 oke. Atau 10% masih oke. Per tahun 15%. Nah, itu keuntungan yang wajar. Bukan wajar lah istilahnya. The best. Ya, the best yang secara rutin ya. Misalnya 10 tahun konsisten segitu. Jangan pikirannya tuh terlalu ekstrim bahaya. Seperti itu. Warren Buffett juga cuman begitu doang kok, John. Dapat dividen invest tahun 20%, tahun depan gitu-gitu gitu. Dia gitu-gitu aja lama-lama jadi begitu. Memang perlu waktu, waktunya itu time gitu loh. Oke, auto tahun lalu ya dia kasih 103 berarti 172 nih tahun lalu. Berarti DPR-nya kita udah bisa tahu 172 dibagi 382 tuh DPR 45% ya DPR-nya ya. Nah, tahun ini auto itu kan dia udah bagi di bulan Oktober kemarin tuh 57 ya. Oke. Totalnya berarti 421% kali 45 421 dikali 45%. Ya, 189 total dividennya Astra Auto Park, Jun. 189 totalnya ya, berarti totalnya itu wih 9,5% totalnya ya, setahun.
Gede loh. Ya, kalau gua pribadi sudut pandang ya orang itu kan sekarang menjadikan namanya kendaraan bermotor tuh otomobil dan motor itu sudah bukan lagi kebutuhan sekunder. Menurut gua sudah kebutuhan premier, John. Harus ada. Ya, tentunya harusnya bisnis seperti ini harusnya menjanjikan, berprospek cukup bertahan cukup lama seperti itu. Di sudut pandang gua, ya. Apalagi di tengah kondisi daya beli melemah gini, otomatis orang lebih cenderung beli spare part baru, memelihara yang udah ada, ketimbang beli mobil baru, motor baru seperti itu. Oke, jadi karena 189 dia udah pernah kemarin bagi berapa? 57 ya. Maka finalnya itu totalnya segini, tapi finalnya dikurang 57 ya, berarti sekitar 32. Ya, ya 100 ini finalnya Astra Auto Park 6,6%. Ini dia RUPS-nya tanggal 29 April. Gede. Nah, ini udah bisa lu cicil dari sekarang seperti itu. Bisa lu cicil. Jadi tiga saham ini 57 ya. Udah bisa lu cicil dari sekarang, John ya. Udah bisa lu cicil ya. Oke. Jadi 189 harga warasnya untuk Astra Auto Parts 189 kali 10 aja kali 23.980. Betul ya? Aku salah ngitung nggak sih? Enggak kan? Gede banget. Iya betul. Iya betul lah. Ah, sorry, 3.700. Tinggi banget pantesan. Ya. 3.700 segini harga warasnya dia. Ya. Masih murah nih, di bawah banget nih. 9,9% loh. Lu beli di harga sekarang. Lu tinggal ongkang-ongkang kaki. 9%, setengah persen setahun. Oh, bahkan kemungkinan meningkat. Kemungkinan. Ya. Nah, ini bisa jujur. Jadi ini tiga saham yang gue bahas hari ini adalah saham yang berfundamental kuat dan terbukti bagi dividen, John ya. Ya, gua bahas yang bukti ada buktinya aja lah. WNTR ini saham fundamental kuat loh, BNGA, WNTR, Auto ya. Kemarin kan gua udah bahas 2 hari lalu kan apa tuh? BJBR, BJTM, ITMG dan apa tuh lagi deh. SII ya, itu juga rata-rata fundanya kuat. Ya mungkin BJBR, BJTM diperdebatkan lah karena ada korupsi gitu ya. Tapi tetap seharusnya menurut perhitungan kita itu tetap bagi harusnya. Nah, tapi kalau yang ini memang saham-saham yang lebih jelas. Maksud gua kuat lah seperti itu, fundamental jelas. Ya. John, investlah di saham yang berfundamental gitu loh, John. Fundamentalnya ada, dividennya ada, ya. Just para bandar itu, bandar-bandar gorengan, dia pasti hire orang untuk mencuci otak lo supaya lo main di saham gorengan. Kenapa? Kenapa John gue bilang begitu? Itu pemain gorengan, bandar-bandarnya floating floating gainnya bakal jadi ilusi kalau nggak ada yang mau beli. Kalau retailnya nggak ada, makanya perlu orang yang cuci otak. Perlu cuci otak. Kenapa? Ketika lo percaya bahwa fundamental is dead, rame-rame mereka bakal banyak orang bakal main gorengan. Yang seneng siapa? Seneng bandar. Ketika lagi goreng, dia ada orang yang bisa ditukerin duitnya, ditukerin dengan kebodohan itu. Nah, itu John. Jadi lo jangan terlalu inilah polos-polos banget gitu. Ya. Nah, oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.